Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alarofa. Di sini ingin sharing mengenai ilmu pengetahuan planet bumi serta perkembangannya hingga saat ini yang diadaptasi dari buku berjudul 1001 Inventions, Muslim Heritage in Our World. Bumi merupakan benda langit berbentuk bulat dengan kemiringan tertentu yang berotasi pada porosnya, seraya mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Tapi tahu nggak sih, ada masanya definisi tersebut sempat dianggap sebagai hal yang sangat absurd dan bahkan dijadikan lelucon. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu sains dan teknologi, bisa dibuktikan bahwa bumi memang sesuai dengan definisi yang telah disebutkan tadi. Nah, masuk ke periode pertama dari 4 periode, yaitu periode prasains, yang tergolong sejak zaman Purbakala hingga tahun 1550 Masehi. Nah, pada periode ini, manusia hanya fokus meneliti kepada bentuk bumi, belum sampai mencari tahu asal mula terbentuknya bumi. Aristotle mengemukakan teori geosentris pada tahun 384 sebelum Masehi. Teorinya tersebut mengenai bumi yang dianggap sebagai pusat tata surya. Kemudian, didukung juga oleh Ptolemy pada awal abad kedua Masehi, lewat bukunya yang berjudul Almagest. Nah, selain teori geosentris tadi, ada ilmuwan lain, yaitu Aristarchus, yang pada tahun 310 sebelum Masehi mengungkapkan teori heliosentris, yaitu teori bahwa bukan bumi, melainkan matahari sebagai pusat tata surya. Akan tetapi, orang-orang pada saat itu lebih mempercayai teori geosentris yang dikemukakan oleh Aristotle dan Ptolemy. 7 abad berlalu sejak Ptolemy. Ada Abu Abdullah Muhammad bin Jabir atau Al-Batani yang membaca Almagest karya Ptolemy, dan ia merasa sangat tertarik dengan buku tersebut hingga akhirnya ia membuat alat ukur sendiri dan membuat tabel Zij yang sangat berguna di kemudian hari untuk para ilmuwan astronomi. Ia pun sempat membandingkan tabel Zij hasil hitungannya dengan buku Almagest karya Ptolemy, dan hasil perbandingannya membuat ia mulai mempertanyakan keabsahan teori geosentris. Tetapi ia belum bisa menemukan kebenarannya. Al-Batani ini selain tabel Zij miliknya yang terkenal, ia juga menentukan tahunan matahari yang terdiri dari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Selanjutnya, penelitian Al-Batani dilanjutkan oleh Abu Ali Hasan bin Haytham atau Ibnu Haytham dengan membuat buku yang berisikan keraguan-keraguan terhadap Ptolemy. Namun, ia juga masih belum bisa mengungkapkan kebenarannya. Bahkan dalam bukunya, ia mengaku kesusahan menemukan kebenaran ilmiah. Nah, selanjutnya di sini masih pada periode yang sama, ada tokoh lain pada tahun 973 Masehi, yaitu Al-Biruni atau Muhammad ibnu Ahmad Al-Biruni, seorang ilmuwan multidisiplin yang terkenal dengan penemuan jari-jari bumi yang dilakukannya hanya dengan menggunakan penggabungan rumus aljabar dan trigonometri. Awalnya dengan mendaki gunung dan mencari dataran horizon untuk mencari titik-titik tertentu, lalu kemudian ia kalkulasikan. Ia juga membetulkan arah kota Mekah secara saintifik dari berbagai arah di dunia. Bahkan, tanpa menolak sistem geosentris, ia pun mengemukakan teori heliosentris yang membuktikan perputaran tahunan bumi terhadap matahari 6 abad sebelum Kopernikus. Nah, ini dia, hanya berbeda kurang lebih 1% perbandingan antara jari-jari yang ditemukan oleh sains modern saat ini dengan yang ditemukan oleh Al-Biruni pada tahun 973 Masehi. Selanjutnya, di sini ada banyak sekali daftar karya tulis Al-Biruni, seorang ilmuwan multidisiplin, seperti buku astronomi, geografi, mekanika, sejarah, agama, bahkan sastra, dan lain-lain dengan total buku 146. Al-Biruni mendapatkan penghargaan dari bangsa barat mengenai karyanya yang melampaui Kopernikus, Newton, dan ilmuwan lainnya di masa setelah beliau. Juga, namanya telah disematkan pada sebuah kawah di bulan dengan nama Kawah Al-Biruni. Dan pada tahun 1974, UNESCO memberikan penghargaan kepada Al-Biruni dengan jurnal yang berjudul Al-Biruni sebagai Extraordinary Universal Teller. Nah, masih ada banyak lagi ilmuwan muslim lainnya yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang planet bumi. Seperti contohnya di sini ada Al-Sufi yang mampu menerangkan tentang keadaan bulan dan galaksi dan menjelaskan 40 planet lainnya serta menetapkan arah laluan matahari, bulan, dan juga pergerakannya. Ada Ibnu Yunus yang telah membuat lebih dari 10.000 catatan mengenai kedudukan matahari sepanjang tahun. Dan ada Muhammad Taraghi Ulugh yang juga saat itu merupakan raja di Uzbekistan yang mampu menghitung kemiringan poros dan lingkar bumi secara akurat. Serta masih banyak ilmuwan lainnya.
Selanjutnya, memasuki bagian akhir dari abad prasains. Waktu berlalu semenjak kejayaan Islam. Sejarah mencatat, penaklukan Mongol terhadap kota Baghdad pada abad ke-13 Masehi memberikan perubahan drastis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Walaupun semua peninggalan kejayaan Islam sempat dimusnahkan secara besar-besaran, buku-buku peninggalan masa tersebut sampai juga kepada Kopernikus, yang selanjutnya ia membuat buku menyajikan teori heliosentris. Dan pada halaman ke-64 di bukunya De Revolutionibus, ia mengakui bahwa data yang ia gunakan adalah karya ilmuwan muslim Al-Batani dan mengaku berhutang budi padanya. Nah, inilah teori heliosentris yang pada tahun 1543 dikemukakan oleh Kopernikus, dan jauh sebelum masa tersebut para ilmuwan muslim sudah memprediksinya. Sebagian besar penemuan ilmuwan muslim di bidang astronomi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penentuan waktu sholat, arah kiblat, menentukan awal bulan Ramadan, dan lain-lain. Berakhirnya periode prasains masuk ke periode sains, di mana pada masa tersebut para ilmuwan sudah mulai mencari tahu awal mula terbentuknya bumi. Dan memasuki periode selanjutnya, di periode fisika klasik. Sudah sampai pada penemuan matahari asal yang diduga terjadi ledakan yang mengakibatkan pengembunan dan pembekuan sehingga membentuk planet-planet. Dan masuk ke periode baru, yaitu periode fisika modern dari tahun 1900 hingga sekarang. Kita mengenal yang namanya teori Big Bang, di mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa proses terbentuknya bumi berawal dari miliaran tahun yang lalu. Pada awalnya merupakan gumpalan yang membentuk cakram raksasa, kemudian terjadi ledakan luar biasa dan membentuk galaksi serta nebula-nebula. Dan dalam jangka waktu tertentu terbentuklah galaksi Bima Sakti dan membentuk sistem tata surya serta terjadi proses kondensasi yang akhirnya membentuk planet-planet termasuk planet bumi. Proses penciptaan alam semesta ini sudah tercatat dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 30 yang mengatakan bahwa dulu langit dan bumi awalnya bersatu kemudian terjadi ledakan. Dan pada surat Az-Zariyat ayat 47 tentang kuasa Allah meluaskan langit serta ayat-ayat lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, ada kutipan yang bagus dari buku tersebut yang isinya, Muslim scientists were carrying out groundbreaking research that was based on observation and experimentation rather than hearsay and myth. Sekian yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.